Kembalinya Raja Serigala. Bab 93 mengunjungi Tuan Liu. Setelah meninggalkan rumah Su, Chen Fan berjalan di jalan-jalan kota Dongjiang. Setelah masalah Xiaximo diselesaikan, Chen Fan berencana untuk mulai berurusan dengan keluarga Wang. Dia menemukan tempat tinggal Ten Liu saat ini berdasarkan lokasi yang diberikan Ten Liu terakhir kali. Di depannya ada sebuah restoran bernama Restoran Liu, dan Chen Fan mendorong pintunya hingga terbuka. Begitu saya membuka pintu, saya mendengar bos bertanya, "Apa yang ingin Anda makan?" "Tuan Liu, ini saya. Tuan muda." Toko ini dibuka oleh Ten Liu. Sejak meninggalkan perusahaan pengiriman Dream Zumeng, Ten Liu, seorang pria tua yang tidak memiliki keterampilan lain, mengandalkan keterampilan memasaknya yang baik dan menggunakan tabungannya selama bertahun-tahun untuk membuka sebuah restoran kecil. Meski hidup sulit, setidaknya kita bisa bertahan. Tuan Liu segera mengatur agar Chen Fan duduk, menghidangkan beberapa hidangan dingin, dan menuangkan sebotol bir untuknya. Dia menuangkan segelas minuman untuk Chen Fan. "Guru, bagaimana Anda punya waktu untuk datang mengunjungi saya hari ini?" Chen Fan melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Liu, toko Anda berjalan cukup baik." "Itu sama sekali tidak bagus, itu hanya cara untuk mencari nafkah." Liu tua menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia orang yang berbakat, tetapi karena situasi, dia tidak mempunyai tempat untuk menunjukkan bakatnya. Chen Fan menyesap anggurnya, meletakkan gelasnya, dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Liu, dengan kemampuan Anda, sungguh sia-sia jika hanya membuka restoran di sini." Tuan Liu tersenyum dan mendesah menanggapi kenyataan, "Saya sudah tua, dan saya tidak ingin berkecimpung di dunia bisnis lagi. Saya lelah dan sudah muak. Tuan Liu, saya melihat Anda tidak puas dengan hal ini. Kamu masih ingin melakukannya. Kamu masih ingin terus bekerja di Dream Shipping Company." Pak Tua Liu menatap Chen Fan dengan tatapan penuh tekad, lalu menundukkan kepalanya, "Apalagi yang bisa kulakukan? Zumeng sekarang ditempati oleh keluarga Wang. Apa yang bisa saya lakukan? Bisakah keluarga Wang merekrut saya kembali?" Hahaha. Tuan Liu juga mengisi gelasnya dan meminumnya dalam satu teguk. Chen Fan berkata dengan serius, "Saya berencana untuk bekerja di perusahaan pengiriman pengejaran mimpi lagi. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mengurus manajemen dan pengembangan perusahaan. Saya butuh seseorang untuk membantu saya. Tuan Liu, Anda adalah orang yang paling berbakat di bidang ini dan orang yang paling saya percaya. Saya harap Anda dapat kembali dan membantu saya." Liu tua melambaikan tangannya dan mendesah, "Tuan, tolong berhenti. Kita semua sudah tua, dan beberapa hal memang pantas untuk kehidupan manusia. Saya enggan berpisah dengan perusahaan pengiriman Zumeng, tetapi Zumeng memang telah digadaikan untuk utang, dan kami tidak memiliki cara untuk mendapatkannya kembali. Sekalipun keluarga Wang gila dan berencana untuk berhenti menjalankan perusahaan pengiriman pengejaran mimpi, mereka tidak akan pernah membiarkanmu melakukannya. Lagi pula, dalam situasi saat ini, Wang Yuan akan mengadakan pertemuan. Keluarga Wang tidak akan pernah melakukan apapun yang akan mematahkan sayap mereka di saat kritis. Guru, dengarkan nasihatku. Hiduplah dengan baik agar guru dapat beristirahat dengan tenang di surga. Jangan biarkan dia mengkhawatirkanmu." Chen Fan meniup sebotol anggur, lalu berkata, "Tuan Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya punya cara saya sendiri. Mengejar mimpi adalah pekerjaan seumur hidup Yun Feng dan aku. Sekarang Yun Feng bahkan kehilangan nyawanya karenanya. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras Yun Feng berakhir di tangan orang-orang yang memaksanya mati. Aku tidak hanya akan merebut perusahaan pengiriman pengejaran mimpi, tetapi aku juga akan memaksa orang-orang yang membunuh Yun Feng untuk membayarnya dengan nyawa mereka." Pak Tua Liu menatap mata Chen Fan yang penuh tekad dan tahu bahwa Chen Fan pasti tidak sedang bercanda. "Guru, Anda menjadi semakin menakutkan. Dulu kamu memberi kesempatan pada musuh untuk bernapas, tetapi sekarang kamu menjadi semakin kejam dan tidak akan pernah memberi musuh kesempatan untuk bernapas sedetik pun." Tuan Liu mengisi segelas anggur dan meminumnya sekaligus, "Di sini saya berjanji kepada Anda, selama Anda dapat mengembalikan perusahaan pengiriman pengejaran mimpi, bukan hanya saya, tetapi juga teman-teman lama itu akan kembali untuk membantu satu persatu." Chen Fan tersenyum penuh pengertian, "Tuan Liu, saya merasa lega dengan kata-kata Anda. Lihat saja, Wang dan Yuan akan mengadakan pertemuan. Aku akan memberi keluarga Wang pukulan keras di pertemuan itu. Pada hari ulang tahun Yun Feng, semua orang di keluarga Wang akan berlutut di depan makam Yun Feng dan mengakui kesalahan mereka. Mereka masing-masing mengisi gelas, berdenting gelas, dan meminum semuanya dalam satu teguk." Bab 94 KKY telah tiba. Mereka berdua minum 6 cangkir dengan gembira. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian mewah datang dengan malu-malu. "Liu tua, kemarilah." Ketika Tuan Liu melihat seseorang datang, dia segera berdiri dan berjalan mendekat sambil tersenyum. "KKY, ada apa?" Wanita di depannya jelas berusia awal 30-an, dan berdasarkan usianya, dia tidak mungkin lebih tua dari Tuan Liu. Namun, Tuan Liu dengan hormat memanggil wanita di depannya sebagai saudari Ye, dan jelas bahwa wanita ini memiliki status khusus. Wanita di hadapannya mempunyai bentuk tubuh yang luar biasa, dia kurus padahal seharusnya dia kurus, dan montok padahal seharusnya dia montok, tipe tubuh yang akan membuat kaum lelaki meneteskan air liur pada pandangan pertama. Selain itu,
Dia juga merawat kulitnya dengan baik sepanjang tahun, sehingga meskipun usianya sudah 30-an, dia tampak seperti berusia 20-an. Saudari Ye dengan santai menarik sebuah kursi, duduk dengan angkuh, meletakkan kakinya di atas bangku dan berkata dengan nada meremehkan, "Pak Tua Liu, kudengar kamu memberi makan kecoa kepada saudaraku, kan?" Ketika Tuan Liu mendengar apa yang dikatakan Suster Ye, dia langsung terkejut. "Kakak Ye, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham." Saudari Ye mengerutkan kening, "Kesalahpahaman. Adikku datang ke restoranmu untuk makan malam dan memakan seekor kecoa, dan kamu bilang itu hanya kesalahpahaman." Tuan Liu tertegun sejenak, lalu berkata dengan rendah hati, "Saudari Ye, saya benar-benar minta maaf, ini adalah kesalahan saya. Kemarin, kedua saudaramu datang untuk makan, dan ada kecoa di mangkuk mereka. Aku sudah minta maaf kepada kalian berdua dan memberi kalian ganti rugi 2.000 yuan. Kalian berdua tidak keberatan lagi, dan kita sudah berbaikan. Sudah berdamai." Suster Ye tiba-tiba melotot ke arah Tuan Liu, lalu membanting tusuk gigi di tangannya ke atas meja. "Meskipun kalian berdua sudah berbaikan, kedua saudaraku hari ini kembung dan muntah-muntah serta diare. 2.000 yuan tidak cukup untuk membayar kerusakan mental, apalagi biaya pengobatan." Tuan Liu tidak bodoh, jadi dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh saudari Ye. Jelaslah bahwa dia mencoba menipunya. Tetapi Suster Ye sangat terkenal di daerah ini dan memiliki koneksi dengan orang-orang di atasnya, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia melanjutkan dengan lembut, "Ah, ada hal seperti itu. Kakak Ye, aku minta maaf. Aku minta maaf. Baiklah, aku akan memberimu 1.000 dolar lagi sebagai permintaan maaf." Tuan Liu dengan hormat menyodorkan uang 1.000 yuan di hadapan saudari Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ye, tolong hitunglah, apakah itu cukup?" Saudari Ye memegang tusuk gigi di mulutnya dan bahkan tidak melihat uang 1.000 yuan di atas meja. "Liu tua, kamu tidak jujur. Adikku orang kaya, dan kamu hanya memberinya 1.000 dolar. Untuk mengusir pengemis. Saudari Ye, mohon berbaik hati. Bisnis sedang sulit bulan ini, dan 1.000 yuan ini untuk belanja kebutuhan pokok di paruh kedua bulan ini." Saudari Ye kembali menusukkan tusuk gigi ke meja dan menatap Tuan Liu. "Bukan urusanku." Kelopak mata Pak Tuan Liu berkedut, lalu dia langsung berkata, "Tidak. Tidak. Aku tidak berani. Kakak Ye, katakan saja jumlahnya kepadaku, aku akan mencari cara untuk memberikannya kepadamu." Suster Ye kemudian mencabut tusuk gigi yang tertancap di meja satu persatu dan mengangkat 3 jari sambil tersenyum. Tuan Liu menggertakkan giginya, tetapi masih berkata sambil tersenyum, 3.000 adalah 3.000, saya akan segera menyiapkannya untuk Nona Ye." Wah! Tanpa menunggu Tuan Liu berbalik, Suster Ye menamparkan meja. "Siapa sih yang ketawa bareng kalian 3.000? Hidup dan kesehatan saudaraku sepadan dengan hal ini. Aku bilang 30.000. Ledakan. Otak si Tua Liu menjadi pucat karena sesak napas, dan dia hampir jatuh ke tanah. "Kakak Ye, mohon berbaik hati dan biarkan aku pergi. Kami menjalankan usaha kecil-kecilan. Anda meminta 30.000 yuan. Di mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk Anda? Lagi pula, kecoa itu." Wah! Suster Ye marah. "Apa itu kecoa? Diamlah. Aku bilang padamu, kamu harus memberiku 30.000 dolar hari ini. Jika kamu tidak mampu melakukannya, aku akan menghancurkan tokomu." Aku. Liu tua menundukkan kepalanya, gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Apa maksudmu dengan, aku? Cepat pergi!" teriak Suster Ye. Tuan Liu berbalik dan berjalan menuju counter. Tepat saat mereka sudah setengah jalan, Chen Fan mengulurkan tangan dan menariknya, lalu duduk di sebelahnya. "Tuan Liu, kami sedang minum-minum, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Ayo, minum lagi dengan saya."